kembali ke Lisa. Kali ini aku mau share nih tentang antimikroba. Kalian sudah pernah dengar belum apa itu antimikroba? Belum? Yuk simak penjelasan dari Isa. Antimikroba merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh sengi dan bakteri. Zat tersebut memiliki khasiat atau kemampuan untuk mematikan serta menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitas terhadap manusia relatif kecil. Antimikroba adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi mikroba pada manusia. Antimikroba atau antiinfeksi termasuk antiparasit adalah obat yang digunakan untuk terapi kondisi patologi yang disebabkan oleh karena infeksi mikroba atau invasi parasit. Adapun jenis golongan obat antimikroba, beberapa di antaranya yaitu penisilin, cephalosporin, tetrasikrin, chloramphenicol, aminoglycosid, dan nitroimidazole. Nah, kali ini kita akan membahas tentang chloramphenicol. Chloramphenicol itu apa sih? Chloramphenicol merupakan antibiotik yang memiliki mekanisme kerja menghambat enzim peptidil-transferase yang berperan dalam pembentukan ikatan-ikatan peptida dalam proses sintesis protein bakteri. Mekanisme kerja chloramphenicol adalah dengan pendifusi ke dalam dinding sel bakteri secara reversibel berikatan dengan subunit ribosom A50S bakteri. Ikatan ini akan mengganggu aktivitas peptidil transferase sehingga mencegah transfer asam amino ke rantai peptida yang mengakibatkan sintesis protein bakteri terhambat dan proliferasi tidak terjadi. Nah, untuk pemakaian obat dalam, chloramphenicol bekerja secara efektif sebagai antimikroba terhadap banyak strain dari bakteri-bakteri gram positif dan gram negatif. Karena toksisitasnya yang tinggi, maka chloramphenicol digunakan dalam pengobatan tipes. Chloramphenicol sebagai obat luar dapat digunakan untuk pengobatan lokal dari seperti infeksi mata dan kulit. Nah, dari hal tersebut, farmakodinamik chloramphenicol bekerja sebagai inhibitor sintesis protein dengan cara menghambat pelekatan asam amino ke rantai peptida yang baru secara reversibel pada unit 50S ribosom dengan mengganggu kerja enzim peptidil transferase. Enzim ini berfungsi untuk membentuk ikatan peptida antara asam amino yang baru yang masih melekat pada tRNA dengan asam amino terakhir yang sedang berkembang. Bersifat bakteriostatik dan spektrum yang luas, namun dapat bersifat bakterisid terhadap A. influenza, Neisseria, meningitis, dan S. pneumonia. Adapun farmakokinetik dari chloramphenicol, yaitu penyerapan chloramphenicol terjadi cepat setelah pemberian lewat oral. Di dalam darah, berikatan dengan albumin dan terdistribusi dengan baik ke berbagai jaringan otak, seperti CSS dan mata. Kadar puncak dalam darah tercapai setelah 2 jam pemberian. Nah, di dalam hati mengalami konjugasi dengan asam glukuronat oleh enzim glukuronil transferase. Nah, tadi kita udah belajar nih tentang golongan-golongan dari antibiotik. Sekarang kita beranjak yuk ke contoh obatnya. Nah, contoh obat dari golongan chloramphenicol salah satunya yaitu chloramphenicol, Acrim, Kalmicetin, Cholmiatrop, dan Erlamicetin. Nah, selain chloramphenicol, ada juga nih golongan lainnya, yaitu nitroimidazole. Wah, ternyata banyak juga ya golongan antibiotik. Yuk simak penjelasan tentang nitroimidazole. Nitroimidazole adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri anaerob, infeksi parasit, dan infeksi protozoa, serta mencegah infeksi pasca operasi. Nitroimidazole bekerja dengan mengganggu DNA bakteri yang rentan dan menghambat sintesis protein dinding sel yang menyebabkan kematian sel, sehingga mereka bertindak sebagai agen bakterisida dan antimikroba. Bagaimana ya farmakologi dari nitroimidazole?
Tetraimidazole adalah antimikroba dengan aktivitas yang sangat baik terhadap bakteri-bakteri anaerob dan protozoa. Spektrum antiprotozoanya mencakup Trichomonas gardnerella, D. vaginalis, Entamoeba histolytica, Litica, dan Guardia lamblia. Metronidazole juga memiliki efek radiosensitasi pada sel tumor hipoksia. Mekanisme kerjanya yakni berinteraksi dengan DNA, menyebabkan perubahan struktur heliks DNA dan putusnya rantai sehingga sintesis protein dihambat dan kematian sel. Farmakodinamik dari nitroimidazole yaitu nitroimidazole masuk secara difusi pasif ke dalam membran sel organisme patogen, kemudian teraktipasi di dalam sitoplasma organisme patogen. Metronidazole akan tereduksi dan terjadi perubahan molekul, sehingga tercipta gradien konsentrasi yang mencetuskan transfer obat intraseluler dan pembentukan radikal bebas yang bersifat sitotoksik. Sedangkan farmakokinetiknya, yaitu nitroimidazole, digunakan dalam penata laksanaan amebiasis, giardiasis, dan trichomoniasis. Metronidazole juga efektif untuk beberapa infeksi bakteri anaerob, di mana metronidazole telah menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap sebagian besar anaerob obligat. Absorpsi metronidazole berlangsung dengan sangat baik sesudah pemberian oral. Metronidazole diserap dengan baik secara oral dengan eliminasi plasma dengan waktu paruh mulai dari 6 sampai 7 jam. Dari golongan nitroimidazole, ada juga contoh obat-obat dari golongan tersebut, yaitu Vicodazole, Planistatin, Pagistin, Plagiforte, dan Metronidazole. Nah, gimana? Kalian sudah tahu bukan apa itu antimikroba, golongannya, dan contoh obatnya? Jadi seru bukan belajar bareng Lisa? Semoga informasi tadi dapat bermanfaat ya bagi kalian semua. See you guys!